Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Gimana kabar kita di hari ini? Saya berdoa untuk kita sekalian supaya kita semua boleh senantiasa berada dalam keadaan yang sehat dan juga tetap semangat untuk menjalani keseharian kita. Dan di pagi hari ini kita mau merenungkan sabda firman Tuhan. Dan juga sebelum lebih jauh lagi, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu bagi kami. Di pagi hari ini kami telah siap untuk merenungkan sabda firman-Mu, membacanya, bahkan melakukannya. Maka berkati kami Tuhan, mampukan kami beri hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Maka mari Tuhan berfirman-Lah, karena kami semua telah siap sedia untuk menggali kekayaan firman Tuhan ini bagi kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Iman yang hidup, jangan omdo, merupakan tema yang mengantar kita untuk memahami perenungan di pagi hari ini dari Alkitab yang tadi telah kita baca bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, omdo adalah singkatan dari omong kosong atau omong doang. Jadi, istilah ini sering dipergunakan untuk orang yang banyak bicara namun enggan untuk melakukan apa-apa. Taunya hanya pandai untuk mengkritik, tetapi tidak pandai untuk berbuat. Hanya tahu untuk mengatakan itu salah, kamu salah, harusnya seperti ini, seperti itu. Tetapi dalam kehidupannya ia pun melakukan apa yang dianggapnya salah itu dari apa yang dia ucapkan. Jadi perkataan dan juga tindakannya itu tidak sebanding. Entah karena ia malas, atau karena gengsi, atau karena tidak mampu untuk berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan, tetapi hal itu bukan hanya dilakukan 1-2 kali saja, tetapi sering dilakukan, bahkan dilakukan terus-menerus. Parahnya lagi, ia mampu untuk berbuat karena potensi yang dimiliki itu sungguh ada, tetapi ia tidak melakukannya. Padahal ia mampu, tetapi ia tidak mau untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perilaku tersebut, perilaku yang hanya omong kosong saja ini, menjadi perhatian dari Yakobus kepada seluruh orang percaya yang ada pada saat itu, bahkan yang ada di perantauan. Yakobus mau mengajak bahwa ia menginginkan agar setiap kita tidak hanya pandai untuk berbicara, tetapi juga pandai untuk berbuat. Yakobus tidak mau mereka menjadi orang yang hanya cakap berbicara namun enggan untuk bertindak, hanya pandai untuk berbasa-basi saja. Setiap orang yang memiliki iman yang teguh pun haruslah menyatakan imannya melalui perbuatan atau tindakannya. Iman dan tindakan iman merupakan wujud nyata dari perbuatan dan juga pembaharuan yang dialami oleh orang percaya, bukan hanya omong kosong saja.
Jadi iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jikalau kita menyatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau menyebarkan kasih, saya mau menjadi terang, saya mau untuk menguasai diri saya sehingga tidak mudah emosi. Tetapi pada kenyataannya kita mudah sekali marah karena hal-hal yang sepele. Kita mudah sekali menghina sesama kita, menjatuhkan sesama kita. Kita tidak mau melakukan perbuatan kasih, padahal kita mampu untuk melakukannya. Maka itu yang dikatakan adalah omong kosong belaka. Hanya mampu mengucapkan, tetapi tidak mampu untuk melakukan. Padahal yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana kita dapat mempergunakan iman, bahkan tindakan itu, menjadi satu. Bahwa dalam perkataan kita, itu juga menunjukkan tindakan kita. Kita tidak hanya berkata, oh kasihan dia, kita harus membantunya. Tidak hanya berkata, tetapi melakukan bukti nyata. Bapak Ibu dan Saudara, kita pun kalau misalnya ada pemilu, pasti kita menginginkan pemimpin yang tidak hanya umbar janji saja. Kita menginginkan pemimpin yang melakukan tindakan nyata. Bukan hanya pemimpin dalam negara kita, tetapi pemimpin dalam bergereja pun kita tuntut untuk tidak hanya mengumbarkan janji manis saja. Tidak hanya menyebarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis untuk didengar, tapi juga melakukan hal yang baik, hal yang manis, yaitu menyebarkan kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, meneladani Kristus menjadi dasar atas iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang hidup adalah iman yang mau melakukan apa yang diimaninya, bukan hanya dikatakan tetapi melakukan, sehingga perkataan dan perbuatan itu sebanding. Berbuat dan bertindak bagi kebaikan menjadi keyakinan dan harus dinyatakan. Tidak hanya sebatas mengimani, namun terus bertindak dan juga terus untuk berbuat. Tidak hanya sebatas bertindak ataupun melakukan hal-hal saja, tetapi juga menguatkan. Jadi jikalau kita melewati hari ini, mari Bapak Ibu dan Saudara, sekiranya kita mampu untuk melakukan kebaikan, untuk saling tolong-menolong, mari kita lakukan itu. Saling tolong-menolong bukan hanya sekedar melalui materi saja, tetapi melalui bagaimana kita dapat mendoakan satu sama lainnya, bagaimana kita dapat saling menguatkan satu sama lainnya, saling mengucapkan semangat ya untuk hari ini. Semoga hari ini dapat kita lewati dengan baik. Perkataan itu pun tentunya adalah suatu perbuatan iman yang kita gunakan untuk saling menyemangati satu sama lainnya. Karena Tuhan pun senantiasa menyemangati kita. Tuhan pun senantiasa memberikan semangat, bahkan memberikan kekuatan anugerah kepada kita. Maka sudah seharusnya lah kita pun melakukan hal demikian, membagikan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari lingkungan kecil di mana kita tinggal, dalam keluarga, kita berteman, lingkungan kita tinggal, yaitu bertetangga, dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya. Mari kita menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah keberadaan kita, dimanapun kita boleh berada. Bahkan pada saat ini ketika pandemi ini kembali, melonjak kembali, mari kita saling menyemangati satu sama lainnya, saling mendoakan satu sama lainnya, supaya senantiasa kita merasakan kebaikan Tuhan dari kesehatan yang kita peroleh. Bahkan jikalau ada dari sesama kita yang dalam kelemahan tubuh atau sudah mengalami pergumulan apapun itu, mari kita memberikan semangat, dukungan doa, dukungan moral, dan apapun yang dapat kita lakukan untuk senantiasa berbagi kasih dan juga sukacita yang asalnya hanya daripada Tuhan. Semangatlah menjalani hari ini Bapak Ibu dan Saudara, terus percaya pada Tuhan, jangan hanya pandai bicara, tetapi mari kita senantiasa mengimani apa yang kita ucapkan, sehingga iman dan perbuatan kita itu sebanding, yaitu hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian, amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap cinta-Mu bagi kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh senantiasa disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami untuk tidak hanya pandai berbicara, tetapi kami juga harus pandai untuk melakukan, sehingga iman dan perbuatan kami tidak menjadi mati, tetapi iman dan perbuatan kami menjadi satu, bahkan menjadi hidup.
melalui tindakan, perkataan, dan tingkah laku hidup kami yang senantiasa mau memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, kuasai kami, lingkupi kami. Kami memohon kepadamu supaya di hari ini dapat kami lewati dengan penuh sukacita, sehingga apapun yang akan kami alami ke depannya, suka dan duka, tantangan apapun, tentunya dapat kami lewati hanya dengan pertolongan Tuhan. Berkati keluarga kami, kehidupan kami secara pribadi, bahkan setiap hal yang akan kami lewati di hari ini, yang akan kami usahakan di hari ini, rencanakan di hari ini. Tolong Tuhan, berkati kami sekalian dan turut campur tangan di dalamnya, sehingga kiranya apa yang menjadi rencana demi masa depan kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Kiranya Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kami, menjauhkan kami dari setiap sakit, penyakit, dan juga mara bahaya. Dan kami dapat selalu dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun kami boleh berada, melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini syukur kami, mohon hati kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.